Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pajak penghasilan 23 maupun 26. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya Martin Satrio akan menjelaskan. Materi yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum dari pajak penghasilan pasal 23 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK-03 Tahun 2008 tentang objek dan besarnya tarif PPh Pasal 23. Dasar hukum yang selanjutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK-03 Tahun 2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotong PPh Pasal 23. Materi selanjutnya adalah pengertian akuntansi pajak penghasilan Pasal 23. PPh Pasal merupakan salah satu bentuk pemotong dan pemungutan yang dilakukan atas penghasilan dividen, bunga, royalti dan hadiah maupun untuk penghargaan, bonus dan sejenis lainnya yang telah dipotong pajak penghasilan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan nama dan dalam bentuk apapun. Baiklah, yang dimaksud dengan pajak penghasilan Pasal 23 yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha lainnya. Jadi, akuntansi PPh Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23. Jika perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka perusahaan akan dipotong PPh Pasal 23 oleh perusahaan yang memberikan penghasilan tersebut dan perusahaan juga akan melakukan proses pencatatan. Baiklah, materi selanjutnya adalah objek dan tarif pajak penghasilan 23. Berdasarkan PMK nomor 244/PMK-03 tahun 2008 sebagai dari Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 yang berlaku mulai Januari 2009, maka objek pajak dan tarif untuk pasal 23 menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Ketentuan ini memaksa wajib pajak untuk memiliki NPWP kecuali bila yang bersangkutan memilih dipotong lebih tinggi. Yang termasuk dalam objek dan tarif pajak penghasilan 23 adalah yang pertama, dividen, bunga royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2 terhutang Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Yang kedua adalah atas imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21, dipotong PPh Pasal 23 sebesar dengan 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Perkenalkan, nama saya Gusmiza Dia Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan Pasal 23. Yaitu yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank. Yang kedua ada sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga ada dividen sebagaimana dimaksudkan dalam pasal
4 ayat 3 huruf Undang-Undang PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C Undang-Undang PPh. Yang keempat, bagaimana laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 HURUI UU PPh. Nah, yang selanjutnya ada potongan penghasilan pasal 23, yaitu yang ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang telah mendapat petunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23. Selanjutnya ada objek pemotongan PPh pasal 23, yang dimana itu terdiri dari dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Selanjutnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang terakhir yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Nah, selanjutnya ada perkiraan utang PPh pasal 23, yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat pemungutan PPh pasal 23 atas pembayaran jasa kepada wajib pajak badan dalam negeri dan wajib pajak dalam badan luar negeri. Pemikiran ini dikredit waktu terjadi pemungutan dan didebit waktu penyetoran ke kas negara atau bank persepsi. Nah, ada juga perkiraan utang muka PPh pasal 23, yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat potongan PPh pasal 23 yang dipungut oleh pemberi hasil atas penyerahan jasa karena pajak, penerimaan jasa modal, penerimaan royalti, penerimaan dividen, penerimaan sewa dari harta selain tanah dan bangunan. Perkiraan didebit waktu terjadi pemotongan dan dikredit waktu diperhitungkan dengan PPh pasal 25 atau 29 akhir tahun. Ada objek pemotongan PPh pasal 23, yang dimana itu terdiri dari dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Selanjutnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang terakhir yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Nah, selanjutnya ada perkiraan utang PPh pasal 23, yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat pemungutan PPh pasal 23 atas pembayaran jasa kepada wajib pajak badan dalam negeri dan wajib pajak dalam badan luar negeri. Pemikiran ini dikredit waktu terjadi pemungutan dan didebit waktu penyetoran ke kas negara atau bank persepsi. Nah, ada juga perkiraan utang muka PPh pasal 23, yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat potongan PPh pasal 23 yang dipungut oleh pemberi hasil atas penyerahan jasa karena pajak, penerimaan jasa modal, penerimaan royalti, penerimaan dividen, penerimaan sewa dari harta selain tanah dan bangunan.
perkiraan di debit waktu terjadi pemotongan dan di kredit waktu diperhitungkan dengan PPh pasal 25 atau 29 akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari, NIM 18053145. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dan contoh soal dan jawabannya. Yang pertama yaitu tarif pemotongan PPh pasal 23, yaitu yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto, dan yang kedua yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Tarif bagi pajak yang tak bernomor pokok wajib pajak berdasarkan pasal 23 ayat 1A Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru, wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 dan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, maka besarnya tarif pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar 100% daripada tarif PPh pasal 23 umumnya. Hal ini ditafsirkan bahwa jika wajib pajak bernomor pokok wajib pajak dikenakan tarif 2%, maka bagian tidak bernomor pokok wajib pajak menjadi 4%. Contoh soalnya yaitu PT Permindo membayar jasa servis kepada CV Servis sebesar 5 juta. Pada contoh ini, PT Permindo merupakan pemungutan PPh pasal 23 atas jasa servis tersebut. Besarnya PPh pasal 23, yang pertama, jika CV Servis mempunyai nomor pokok wajib pajak, maka besarnya PPh pasal 23 adalah PPh pasal 23 2% dikali dengan 5 juta. PPh pasal 23-nya yaitu 100 juta. Jika CV Servis tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak, maka besarnya PPh pasal 23-nya yaitu sebesar 200 juta, hasilnya yaitu 4% dari 5 juta. Catatan bagi CV Servis yaitu kas pada pendapatan servis, kas di debit sebesar 5 juta, pendapatan servis sebesar 5 juta. Jurnal di atas yaitu mencatat penerimaan pendapatan dividen atau sewa lainnya. PPh pasal 23 dibayar di muka pada kas. PPh pasal 23 dibayar di muka di debit sebesar 100 juta, kas di kredit sebesar 100 juta. Jurnal tersebut adalah mencatat PPh pasal 23 yang dipungut. Catatan bagi PT Permindo yaitu biaya servis pada kas. Biaya servis di debit sebesar 5 juta dan kas sebesar di kredit sebesar 5 juta. Mencatat pengeluaran dividen. Jurnal tersebut adalah mencatat pengeluaran dividen dan sewa lainnya. Kas pada hutang PPh pasal 23, kas sebesar di debit sebesar 100 juta, hutang PPh pasal 23 sebesar 100 juta. Jurnal tersebut adalah mencatat pemungutan PPh pasal 23. Hutang PPh pasal 23 pada kas. Hutang PPh pasal 23 di debit sebesar 100 juta, kas di kredit sebesar 100 juta. Jurnal tersebut adalah mencatat pembayaran PPh pasal 23.